karena sekarang banyak aturan-aturan baru yang keluar, ditambah diperkuat dengan aturan-aturan lama yang sedang lebih dikuatkan. Iya. Tambah lagi pari kita kirim lokal aja susah. Bayar lagi. Nah, oke. Customer kita nih. Oke teman-teman, setelah sekian lama kemarin gua sibuk, gua COVID, gua sempat COVID juga, sempat keluar kota juga, ya kan? Hari ini kita mau podcast lagi nih, kita mau ngundang-undang bintang tamu dan kebetulan hari ini bintang tamunya kompetitor gue. Kompetitor tapi dalam artian bersih gitu ya. Kita tetap bisa ngobrol banyak. Secara bisnis kita kompetitor, betul. Secara temen kita tetap teman. Covid juga? Sempet sekali. Sama, gue juga. Gua akhir Maret gua. 2 bulan lalu. Gue 2 bulan lalu, gue akhir Februari. Tapi nggak berasa apa-apa, cuma flu doang gua. Oh, lu flu? Cuma gua nggak mau keluar. PCR tapi? PCR. Wah, kalau gua udah badan gua linu. Gua nggak sampai gitu gua. Gua kira capek. Gua kayak pilek aja, Ci. Kayak pilek terus abis itu ya udah akhirnya gua nggak keluar, gua di rumah doang 5 hari, gua cek lagi sehat. Oh, gua mah beneran nonton Korea deh waktu me time-nya. Iya. Tukang ikan nggak punya me time ya? Iya, bener. Tukang ikan jarang me time loh. HP 24 jam. 24. 24 jam bunyi terus. Kalau gua tumbang 2 hari, tapi tetap mau nggak mau ngelayanin. Oh, yang ngelayanin di HP kan? Iya, gitu. Saya pantau dari CCTV aja udah. Minta bantuan staff di rumah lah. Oke, ini dia Richie Bodyfish. Thank you udah diundang. Jadi memang podcast ini gua global, semua bisa gua undang, siapapun bisa gua undang. Ya. Jadi teman-teman bisa request siapa yang mau gua undang, gua usahakan bisa ngundang dia. Dan gua seneng banget ternyata di dunia ikan pun ada yang berinisiasi untuk menyediakan podcast kayak gini. Menurut gue ini sangat proper sih. Justru ya salut lah. Di dunia kita yang dalam tanda petik niche banget lah ya. Hanya di dunia hobi tapi masih disediakan fasilitas untuk bersuara. Ya, kayak gitu. Dan ini hanya wadah lah. Ya, wadah aja supaya sometimes ada yang mau kita bahas, bisa kita bahas di sini, atau teman-teman mau request siapa bintang tamu yang kita mau bahas. Benar, gitu kan. Benar. Jadi siapapun berhak gue undang di sini. Karena memang gue merasakan keresahan gue, drama di dunia ikan ini lumayan loh. Mungkin buat kalian yang para hobi-hobi aja. Iya, kalau hobi-hobi mungkin tipis lah. Iya. Cuma kalau di dunia kami berdua, ketika kita udah menginjak dunia penjualan, udah banyak bumbu-bumbu cintanya. Banyak. Naik lagi ke import dan ekspor. Banyak lagi. Cuman sekarang kan rata-rata pemula ya, dalam tanda petik pemula, mereka pasti berangkat dari jualan cana nih. Sekarang nih lagi trennya cana nih. Yes. Indonesia ya. Cuman gue lagi nunggu siapa seller yang akhirnya naik karena cana. Wih. Gue lagi nunggu. Karena ini keresahan gue pribadi ya. Kenapa? Susah main cana. Gue jualan cana tapi susah sih. Untuk untung susah banget. Hanya untuk ikut-ikutan aja kalau gue. Tapi kalau untuk untung, waduh, susah. Dan yang gue melihat adalah ketika awal COVID, penjualan naik jauh. Yes. Akhirnya orang yang rumahan, yang nggak ada kerjaan, mungkin mulai jualan ikan juga. Betul. Tapi itu pedagang musiman. Akhirnya sekarang udah mulai begini. Ya. Orang udah aktivitas kerja lagi, mulai deh dia kandas lagi. Makanya itulah keresahan gue bilang tadi. Gue butuh jangan misalkan lu seller cana, gue support, gue setuju. Cuman jangan jadi seller musiman kayak gitu. Gue pengen lihat seller cana yang fokus, yang kokoh gitu. Mau diterpa badai apapun masih tetap aja konsisten. Gitu. Betul. Bener dong. Betul. Kadang mungkin orang melihatnya kita tuh cuannya doang. Iya.
Iya kan? Iya, betul. Cuannya doang, terus aduh kayaknya keren ya. Nah, dia nggak tahu. Kerjanya kadang tidurnya ditukar buat duit. Bener banget. Dan yang kurang mendukungnya ya kalau menurut gua, kalau dengan adanya seller musiman, kepercayaan masyarakat terhadap kita yang berbisnis di dunia ikan ini mulai turun. Karena kan menjamur mereka, penjual banyak. Iya. Tapi konsistensinya rendah. Betul. Gitu. Kadang-kadang pun ya gitu. Yang gua lihat ya, ketika yang musiman itu kan dia di rumah ngerjain sendiri, ya kan? Betul. Otomatis dia masih bisa fight margin, sedangkan kita kalau kita punya operasional. Mau tipis-tipis. Kita punya operasional, punya karyawan, punya tempat, ya kan? Yang notabene mungkin sewa atau kosnya, listriknya, airnya dan setiap hari, ya kan? Mantap. Welcome to the bener-bener ya. Ini the jungle yang sejati sih. Iya, bener ya. Fightnya. Bener. Gua pernah mungkin akhir tahun lah ya. Akhir tahun kemarin 2021. 2021 itu lagi drop, bukan karena penjualan drop, tapi karena ikan yang gua impor mati banyak. Oh, berasa. Di situ gua goyang. Operasional ketutup gak ya? Karena kan barang dagangan gua hilang. Kalau gua konsepnya begini. Kalau gua itu mumpung ada lu nih. Jadi kan gua juga bisa ngobrol tentang gue. Iya dong. Kalau gua itu abis gajian akhir bulan, gua ngaso dulu seminggu. Oh, gitu. Nah, seminggu udah kelar ngaso, baru kebir lagi, gitu. Pintar, jadi pintar. kalau nggak ada, kita nggak punya waktu buat kitanya. Iya sih. Maksudnya begini, seminggu ngaso itu bukan gua stop jual, enggak. Tapi maksudnya gua nggak nge-push jualan. Iya, benar. Gitu. Kalau lu hobinya apa di luar dunia ikan ini? Gua hobinya, kalau ditanya hobi apa ya? Gua sekarang lagi gak punya hobi. Gokil nih. Superior nih, pengusaha superior nih begini nih. Saking gak ada waktunya. Gua nggak punya. Gua hobi dulu otomotif mungkin ya. Cuma karena seiring berjalannya waktu kita kerja kadang nyuci mobil aja seminggu sekali belum tentu gua. Iya sih, jadi waktunya udah, ditambah dengan customer yang makin banyak hari ke hari, dan semua harus keep in touch, ya kan? Benar, customer service penting. Nah, jadi waktunya udah nggak ada deh, ya kan? Hobinya ikan aja udah. Hampir tiap hari ikan, pokoknya tiap hari lihat ikan, ya kan? Sekarang hobi gue mancing, ujung-ujungnya ikan lagi. Mancing gue kadang, gue juga dulu hobi mancing sebelum gue terjun di ikan, gue mancing. Lu hobi mancing juga? Mancing di laut, tapi di laut ya, gue juga di laut. Terus cuma ya sering berjalannya waktu ya jorannya taruhnya di rumah. Iya, udah bertemu aja udah. Iya, sekarang hobinya apa? Nah, jadi nggak ada waktu lah sih. Iya, sama lah. Ya kurang lebih lah. Gimana sekarang lagi gua ngurus baby. Nah, lu udah punya baby, mungkin gua segera lah. Iya, makanya cepet-cepet undangan yang mana. Iya, siap. Nah, jadi Reci ini adalah teman gua, dia junior lah. Junior lah. Di ikan nggak ada junior, nggak ada senior. Iya, semua belajar. Nah, jadi mungkin gua lebih dulu. Iya, kebetulan. Punya store, ya kan, dapat rezekinya ada. Benar. Ya, gitu cuma permasalahan waktu aja. Tapi mungkin ada beberapa ikan yang Reci lebih jago daripada gue. Aduh, apa itu? Saya jago loh, ngikip cere-cere platinum saya jago. Nah, jadi Reci ini sibuk banget dan gua salut sama dia, kerja kerasnya juga kelihatan. Ya, puji Tuhan lah. Cuma yang dilihat teman-teman kerja keras kita adalah jualan terus, tapi nggak tahu ikannya masuk pas mati. Di situ makanya gua tahu, kadang yang bikin kita sukses tuh bukan jualannya, tapi prosesnya. Oh, prosesnya. Betul. Dan menurut gua Tuhan itu suka prosesnya, Sel. Nah, dan setiap proses yang kita misalkan bikin kita down, pasti ada satu pelajaran yang kita terima. Iya. Dan jangan kira kita jualan rame artinya kita grafik kita naik terus. Iya. Kadang jualan rame nutupin minus. Aduh. Sampai teleponnya ini gimana ini handling kayak ini, woi. Woi, jangan gua mati terus. Aduh, lucu. Kita ngejar jualan buat nutupin minus.
Listrik siapa yang bayar? Indah ya. Ya, itulah bisnis kita. Iya, cuma kan gini, kalau gue selalu bilang, kalau kita mungkin pada saat lu cuma punya satu kiper di rumah, pada saat lu ngerintis deh, masih di rumah dulu nih. Iya. Sebenarnya berasa marginnya malah di saat itu. Iya, itu yang bikin semangat menurut gua. Nggak, yang lebih kelihatan margin tuh sebenarnya pada saat itu. Bener Tapi banget. ketika udah makin gede, Lu pengeluaran lu gede banget. nah, gitu. Beneran, mungkin kalau kita cerita pengeluaran kita sih udah serem. Beneran. Iya. Ada yang wajib, maksudnya buat operasional, ada yang kadang kita ingin. Kan ada yang kita butuh mungkin buat orang tua, ya kan, adik kita sekolah gitu kan. Pengeluaran pribadi lah. Iya, pengeluaran pribadi ya kan. Tapi kan Betul. kadang kita juga pengen beli something lah ya. Iya. Yang buat apresiasi kita. Cuman pada saat single fighter di awal-awalnya itu, makanya gue bilang kayaknya Tuhan suka sama prosesnya. Bukan Betul. sama sekarang kitanya, bukan. Betul. Gimana kita tough bertahan di titik itu. Gimana saat kita margin kita. Itu kan kita jualan sendiri, kita keep margin sendiri. Gimana kita mau jadi manusia serakah atau manusia yang bisa ngolah duit, itu kelihatannya di situ. Ngerti gak? Spare-nya pada saat itu memang lebih besar, tapi untuk apa kita gunainnya nih? Atau kita langsung foya-foyakan, atau kita investasikan ke jenis ikan lain? Ya. Ya kan? Betul. Di situ makanya yang membedakan lah. Yang membedakan mana yang berhasil berproses sama yang enggak. Kalau jualan kayaknya semua orang bisa jualan. Kayak yang tadi di awal Iya, kita kalau bahas. jualan semua orang juga bisa jualan. Semua orang bisa jualan. Betul. Makanya Betul. gue selalu bilang proses sih ini yang bahaya. Iya. Gila, udah lama juga gua nggak ketemu lu. Iya, ya kan, makanya jadi kita bisa ngebahas ngalur gitu gini. Iya, benar juga sih ya. Gimana dunia perikanan kita ini? Dunia perikanan sedang goyang. Di YouTube gue bilang itu terus loh. Dunia perikanan sedang goyang nih. Goyangnya kenapa? Goyangnya karena aturan. Ya, dari awal 2022 itu selalu gue gaungkan, sahabat ikan, dunia ikan lagi tidak baik-baik saja. Iya. Cuman mereka mungkin nggak begitu ngerasain dan nggak tahu apa nih yang dimaksud sama si Ricci. Betul, dunia ikan tidak baik-baik saja karena sekarang banyak aturan-aturan baru yang keluar. Ditambah diperkuat dengan aturan-aturan lama yang sedang lebih dikuatkan. Ya Kan? Jadi karena waktu awal Covid 1 tahun sampai 2021 pertengahan itu kita dibebaskan. Ya, betul. Mau kirim ikan apa aja bebas. Lebih mudah. Ya, dan memang permen itu dari sekian ratus jenis ikan turun tinggal puluhan. Yes. Tapi yang puluhan itu benar-benar ketat. Ya, setuju. Ya, kayak begitulah. Jadi agak-agak bingung ya. Bingung lah. Tambah lagi pari kita kirim lokal aja susah. Nah, bayar lagi. Nah, kayak customer kita nih. Aduh. Gitu kan. Jadi ya pari sih ya yang paling ini nih. Iya. Aduh. Ya gue lebih di pari dari zaman dulu, ya kan. Sekarang Cana-Cana juga mulai tuh uji lab. Oh gitu ya? Iya, udah mulai. Jamur. Iya, uji lab. Pokoknya sebelum kirim kita harus uji lab dulu. Sampel keluar terus. Kan lumayan. Iya. Nah, dari situlah. Ya, tapi kalau menurut apa Kementerian Perikanan itu tujuannya untuk lebih baik, ya kita harus support terus sih. Benar. Walaupun terkadang kita di bawahnya agak membingungkan. Makanya kalau menurut gue sosialisasinya di sini rada kurang. Nah, makanya gue juga kemarin udah ada sempat ngobrol sama orang BKIPM, pengen ngobrol bareng supaya apa yang kita selama ini keluh kesah kita didengar, dan setiap mereka ngadain sosialisasi kan hanya kepada para pelaku ekspor, pelaku import, dan komunitas penjualan. Tapi tidak merambah ke para hobi. Makanya gue senang ada podcast ini. Jadi kita punya sarana untuk berbicara. Nah, jadi gue pengen banget, dan gue udah kontekan terus, gue pengen ngobrol. Jadi kalau bisa rutin. Iyalah. Ada yang dibahas terus sehingga
teman-teman hobi di luar itu juga tahu kalau Iya. aturan itu sebenarnya memang Tersosialisasi ada. Betul. Kalau nggak ada wadahnya. Benar. Iya kan? Dan ke keluh kesah dari sananya pun mereka mungkin bikin media. Ya, Orang kalau ngeliat oke. medianya ya sorry ngomong, maksudnya media cuma kayak dari pemerintahan, kementerian kan nggak semua. Nggak semua kena. Iya, begitu. Bahkan gua ngobrol sama yang daya jangkaunya paling besar ya, kayak Irfan Hakim, kayak Kang Irfan aja bilang peraturan dari, kalau Kang Irfan sering bersinggungannya sama BKSDA lah ya. Ya. Kurang tersosialisasi. Justru harusnya paman-paman atau om-om di BKSDA rangkul Irfan. Kenapa? Irfan jangkauannya luas untuk memberikan sebuah peraturan dan sosialisasi. Kang Irfan punya kekuatannya. Kayak gitu. Nah, ketika permen atau peraturan dari pemerintah turun, kalau menurut gue yang dirangkul adalah teman-teman yang punya akses media lebih baik. Nah. Contoh Bang Giovandi. Betul, ya kan? betul. Contoh mungkin Pandu, ya kan. Gua atau Antoni gitu kan oke-oke aja untuk membantu ya. Dalam tanda petik kita juga nggak dapat apa-apa sih. Cuman membantu aja. Ini loh peraturan yang Menjembatani. Iya. Ya udah, ini peraturannya udah disepakati semua, ayo jembatani. Sampai ke semua lini betul. masyarakat. Jadi orang juga paham apa yang boleh dibeli, apa yang boleh dipiara, apa yang boleh. Nah, kayak gitu loh. Jangan lu beli ikan lele, lu beli ikan pibas yang ada dimanapun. Tahu-tahu lu bisa dipasalin dengan benar-benar memang tertulis itu salah gitu kan, serem. Ya, kalau untuk pibas sendiri gua juga No comment ya, berat ya. bingung. Bahkan gue juga bingung. Gua juga sebagai Berapa jenis di Indo yang dilarang cuma 3. Iya. Nah, jadi itu gua setiap ketemu orang KKP, orang budidaya, ya selalu ngomong, Pak, ini ikan udah masuk dari kapan tahu loh. Sekarang nenek moyangnya aja kita nggak tahu, Pak. Iya. Ini udah Iya turunan keberapa? Nah, ya kan? Gimana gitu loh, gimana? Dan kalau menurut gua lebih parahan Oscar daripada ini pibas gitu. Kalau gua selalu bilang gitu. Iya. Oscar, apapun yang jatuh dimakan. Kayak bawal. Nah, Jadi ikan konsumsi. ya, cecek nyemplung ke Oscar makan loh. Iya, Pak. Nah, jadi pibas masih milih-milih makan loh sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi makanya gua juga agak bingung sih. Agak bingung tuh dalam artian gini. Karena selama ini belum ada yang keep in touch terus, Iya. menjembatani terus. Dari atas ke bawah gitu ya kan. Hmm. Supaya kita bisa sosialisasi ke orang-orang yang mau jualan atau mau mulai jualan supaya ngerti peraturannya. Ya kan? Kalau makanya tadi kita bilang sekarang semua orang bisa jualan, tapi apa semua orang bisa matuhin peraturan yang ada? Nah, betul. Iya kan? Bukan karena mereka nggak mau matuhin loh, bukan. Tapi karena memang mereka nggak tahu sosialisasinya kurang. Kalau Setuju gua. itu dari pribadi gua ya memang. Itu gue setuju, makanya gue selalu tektokan terus, Pak, ayo Pak, kita ngobrol. Ya udah bikin ini ya kita coba aturin waktu. Ya. Udah, ya kita cuma menunggu. Benar sih, karena kan kita juga nggak bisa maksa instansi ya. Ya kita ngobrol bukan ngobrol yang nyecor, enggak, kita ngobrol santai aja Pak. Gua bilang. Jadi peraturannya ini peruntukan untuk apa? Ya kan? Kita Jadi, harus patuhinnya seperti apa? contoh mungkin buat teman-teman yang pencinta pleko. Itu udah ikan yang kecil-kecil lucu-lucu. Pencinta pleko harap sabar karena sekarang peraturannya pleko tidak boleh masuk dulu di Indonesia. Segala pokoknya yang bentuknya kayak sapu-sapu tidak boleh. Hah? Kacau. Makanya padahal sapu-sapu hias ya. Kecil lu, Sel. Ya, pleko. Enggak, kalau bahasa Indonesia sapu-sapu. Iya. Bahasa kalau yang import namanya Importnya pleko. Iya. Pleko 5-7 cm tuh yang 2 ruas jari doang. Ya, itu terjadi pada pleko, pada puffer. Puffer semuanya udah hampir nggak bisa ya. Ya, karena semua aturannya itu ditulis belakangnya SPP. SPP itu adalah menyerupai. Ya. That's why pari pun kena juga SPP, karena ya. SPP. Semua jenis pari. Yang utama sebenarnya adalah pari laut dan pari himantura. Himantura. Ya. Nggak boleh kan? Cuma akhirnya kena. Ya kita
coba ikutin aturan. Berat. Walaupun kadang itu SPP juga, jujur ya gue juga baru tahu dari Marcel. Kalau ternyata kalau yang ada tulisan SPP-nya ikut-ikutan dilarang. Ya. Parah. Ya, jadi bukan dilarang. Kayak Pari mungkin lebih ke ada surat-surat tambahan. Surat-surat tambahan ya. Tapi kalau kayak Pleko itu sementara masih dilarang masuk. Ya memang harus dibenerin lagi lah. Ya makanya jadi mungkin kalau gua sih pengennya ya. Wadah ini ada satu forum yang mewadahi semua. Di situ ada dari orang kementerian, dari mana semua pengennya ke depannya. Pembudidaya, nah, dari dinas budidaya, ekspor impor, ya pelaku bisnis, ya kayak gitu. Yang padahal kalau ekspor itu justru menguntungkan negara juga. Nah, kemarin Pak Jokowi ribut, ini Indonesia ngimpor sekian banyak. Tahu nggak Indonesia bisa ekspor sekian banyak? Nah, jenis ikan. Betul. Tapi kenapa malah dipersulit? Karena satu permen dipakai untuk ekspor dan impor. Nah, itulah yang kadang kita juga jadi bingung. Iya kan? Padahal lo kalau ekspor kan ikannya keluar. Iya. Ayo dong. Iya kan, bener kan? Jadi itu bingung tuh ikan mau keluar mau masuk. Kalau oke, permen ikan ini berbahaya untuk wilayah Indonesia. Ya, atau kita keluarkan. Nah, siapa tahu di negara lain boleh. Bener gak? Bener kan? Iya jadi dong. Satu permen dipakai untuk ekspor sama impor. Yang gua tahu ya, yang gua tahu begitu. Jadi kita bingung. Bisa aja salah, Kita bisa aja salah. Iya, yang gua tahu sejauh ini sih begitu. Jadi setiap kita mau ekspor dan kita mau import mengacu pada permen. KP gitu. Lumayan ya ribet ya. Ya begitu sih, tapi kita loh tukang ikan. Setiap negara punya aturan. Gue cuma bisa bilang gitu. Setiap negara punya aturan dan aturan itu dibuat pasti ada sebab. Ya kan? Ya. Tapi sebabnya apa? Kita kan sebagai yang di bawah kita nggak tahu apa-apa. Iya sih, gue juga nggak memungkiri peraturan ini tambah dipertegas ya. Apalagi kemarin tuh, kalau gue udah berapa kali sih bahas ini nih, yang viral di TikTok buang RTC pakai ember, dibuang ke Sungai Berantas lagi atau mana lah. Cuman dia ngakunya itu muara, sungai air asin. Ya di situ menurut gue, hey, lu cuma punya RTC 30 cm ya, dia taruh di ember terus dia lepas gitu aja. Wah itu lu bisa ngebala sih. Ya. Iya, imbasnya jauh banget. Kepala, kena sikat semua. RTC bisa segede orang, bro. 1,5. Imbasnya ke semua. Lu keren hari itu viral di TikTok. Iya. Cuman, iya kan? Makanya kadang kayak yang waktu kalau gua sih masih ngerasa waktu zaman imbas kena Arapaima dibuang Sungai Berantas. Iya. Basah lah. Langsung permen kuatkin lagi. Waktu gua kecil itu Paima banyak banget di Kartini. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Arapaima juga nggak ganas-ganas amat. Iya, dia paling makan apa? Cuma memang gede. Iya. Tapi kalau nyerang orang enggak. Dia justru makin nyaman di air yang paling tenang. Iya. Jadi harusnya dia jarang banget bersinggungan sama manusia. Nah, itu dia. Secara ini ya, secara kebiasaan dia ya. Paling suka dia kan di air tenang. Ya, itulah kisah-kisah kita sebagai pedagang ya. Makanya, tapi kalau kita ngobrol berdua kayak gini kita relate karena kita ngerasain. Iya. Karena kita ngerasain. Tapi kalau kita cerita mungkin ke penonton atau ke orang lain, itu mereka nggak tahu kalau kesah kita. Yang mereka tahu kita jualan. Gitu. Iya. Sekarang memang lagi nggak baik-baik aja dunia ikan. Lagi nggak baik-baik aja. Ya, tapi kita juga berusaha untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Sambil mikirin keluarga karyawan kita. Iyalah men. Iya. Lu harus betul. Lu harus tetap bayar kewajiban lu, benar? Ya memang. Ya, itu adalah hak mereka. Lu pakai tenaga orang. Ya. Kalau gua cuma prinsipnya gini. Semakin banyak keluarga yang gua pikul, semakin banyak rezeki yang hanya dititipin melalui gua, melalui doa-doa mereka. Udah gitu doang. Iya benar. Gua juga simple. Jadi gua nggak jadi jualan ikan, gua nggak ngejar kaya kok.
Yang penting gue bisa melangsungkan hidup gue aja cukup. Benar. Gue juga setuju dengan kalau kita ya mau jajan ini itu bilang murah banget sih belum lah. Iya, tapi kadang-kadang ya memang ada sesuatu yang memotivasi kita. Contoh misalnya, gua ngeliat ya di luar negeri nih, breeder, eksportir, tajir men. I hope so. tajir men. Gua juga tahu loh breeder eksportir yang pura-pura tajir men. Nah iya nih ya. Tapi gini loh, yang lu harus tahu. Ya. Satu jenis ikan, Ci. Rumah gede, naik Porsche. Satu jenis ikan. Goldfish. Gila ya. Tapi dia mencakup. Mungkin ekspornya seluruh dunia, kerja capeknya kan dia nggak posting. Ya nggak? Ayo. Bener nggak? Hah? Lu lagi capek-capek, lu mau posting ngeluh? Enggak. Ya kan? Enggak. Orang hanya melihat lu pada saat ini. Benar. Gitu. Iya sih, goldfish gila sih ya. Iya kan? Kalau Dani Limas bagi dong goldfish ini. Soalnya dia paling gede. Wih, gila. Ngeri banget. Ya tapi kan gini. Kalau gua kan udah ngobrol juga, Ko Dani kan udah podcast di sini kan. Oh, udah. Masa? Udah. Bohong lu. Udah. Udah. Nah, terus kalau dia lebih terus expand. Banyak ya, expand bisnis ke samping. Ya, kan jadi masing-masing orang membesarkan bisnisnya kan punya target masing-masing. Ya, dari dulu mungkin Koi sekarang Fiber juga gitu kan. Iya, terus kan? expand farm gitu-gitu. Jadi Benar. tapi kan yang makanya bedanya kalau yang di luar sana kan dia kan lebih ke expose, ya kan? Iya. Expose, pokoknya dia mau dilihat gitu kan? Iya. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi penting juga sih buat marketing. Ya, naik Mercy tipe tertinggi yang ada AMG-nya. Asik. Wih, bininya bukan bini, kekasihnya cakep-cakep. Anjay, Di rumah sih amis-amis nyerukin ikan ya, kalau udah di luar mah ganteng juga ya. Kok saya lagi sibuk nih nyari pacar yang cakep nih. Enggak, gua sibuk ngerintis nabung duit nikah. Berapa sih target nikah nih parah? Omset setengah bulan Bang. Jadi ya begitulah. Semoga ke depan kita dapat wadah. Nah, kalau gua berharap sih seperti itu. Ya sih dapat wadah ya buat kita ngobrol. Ya. Buat ngobrol, dirutinin ketemu. Ya, jadi kita dibuat aturannya yang kita juga tidak mau memberatkan dinas, tapi kita juga tidak diberatkan sebagai pelaku usaha bisnis. Iya. Kita diatur mau kok. Iya, kita diatur mau, sangat mau, dan gua mengikuti. Iya. Lah, teman-teman dari perikanan main rajin mampir ya, main ngopi nyantai di sini gitu kan. Maksudnya gua open. Ya inilah yang saya jual gimana. Ya benar. Penting ya itulah sosialisasinya aja supaya peraturan ini jangan menjebak dan gampang untuk dipatuhi sama masyarakat Indonesia. Betul. Jadi dibikin lebih simpel dan mudah diterima. Bukan mudah diserap. Mudah diserap ya. Iya, mudah untuk apa ya bisa gue bilang mudah dicerna. Mudah dicerna. Boleh lah. Iya kan, kalau terlalu berat banget kita aja yang ngejalaninnya aja nerimanya kadang berat gitu. Ini apa sih? Ini aturan apa lagi nih? Gitu ya. Jadi mesti di ibarat nasi beras tuh jadiin bubur biar ngunyahnya gampang. Ya. Asik gitu. Jadi gampang dicerna kan? Iya kayak gitu loh. Karena kadang kita warga Indonesia ngebaca berita tuh hanya kulit luarnya doang. Bahkan sebentar lihat belum sampai habis. Langsung judgement. Makanya itulah gua selalu bilang, kita harus bikin sesuatu yang sangat mudah dicerna. Jadi langsung keterimanya cepet gitu. Yang lebih gampang aja ya. Karena memang beradaptasi dengan populasi masyarakat Indonesianya ini. Betul. Aduh.
tukang ikan loh, sesusah ini loh. Sekarang lagi susah. Ya kadang gue cuma ngerasa gini pas mau tidur ya. Iya. Kapan mau majunya gue ya? Ini baru mau jalan ini, ada pentok roll ini. Tapi kadang-kadang apakah kita overthinking? Tapi susah memang, Sel. Gue akuin susah. Iya. Lagi posisi susah ini. Ya gitulah makanya. Aduh, susah. Gue jualan ke Fiat aja besok deh. Ada kapiat sama inilah gua mau fokus itu ekspor cere laut lah. Bener juga ya, Ci. Dewa kita nggak pusing tuh. Dewa nggak pusing. Nggak pusing kita tuh. Aduh, ya gitulah makanya semoga bisa nanti gua harus bisa lah ngundang. Semoga ini pembicaraan kita jadi step awal. Ya. Semoga konten ini nyampe juga ke ranah pemerintah. Nah, dan juga. Kita terbuka siapapun. Iya, intinya kita mau kita mau ngobrol di sini. Iya. Anytime kontak saya juga nggak apa-apa. Kita nggak kontak gue juga boleh. Iya, kita mau fasilitasin ke sini. Kita mau pokoknya biar sama-sama berkesinambungan, bergerak bersama. Iya. Bukan saling menjauh gitu loh. Tujuannya duduk itu ngobrol santai. Satuin visi misi, tujuannya apa, sebab peraturannya kita apa. Dikasih tahu, betul. Kenapa begitu? Dan kita akan ngasih tahu ke masyarakat yang luas lagi. Betul, kan betul. mempermudah juga. Betul, betul. Kementerian. Nah, ya. Ya. Jadi besok-besok gua undang Ricci lagi lah ya. Bisa lah. Kita gibah yang lain. Kita butuh topik. Kita gibah yang lain. Kita butuh topik. Tapi sekarang karena memang lagi nggak baik-baik aja ya kita tukar pikiran aja. Betul. Ternyata stres gua sama Marcel gak jauh beda. Iya. Kan? Nggak jauh beda lah. Masih relate. Kenapa penyebabnya juga mirip-mirip sama. Kesulitan kita sama. Ya, tapi sementara ya tadi kita pikirin kan. Banyak keluarga yang kita tanggung gitu. Betul. Cuman gak mungkin di kamera kita bilang itu semua lah. Kita nyari duit halal kok susah banget. Benar bro. Iya kan? Iya. Tujuannya mau nyari duit halal tapi makin susah gitu ya. Apa gua nge-gym aja ya? Tante? Jadi PT aja, jadi PT. Saya bisa pijit loh. Anjay. Apa gua jual ginjal aja? Ada nyari duit halal loh, Sel. Iya. Ya, makin kesini kita cuma bisa bukan bertahan. Maksudnya kita mencoba terus bertahan di dunia perikanan. Tujuannya juga memajukan hobi, meningkatkan para hobis di Indonesia, memajukan perikanan Indonesia. Tujuannya itu. Itu tadi makanya. Jadi dari kita main, dari kita mulai terjun sampai sekarang kita udah melalui itu semua step-step yang kandas banyak. Nah kayak gitu-gitu. Cuma yang kita terus coba bertahan lah. Konsistensi itu bener. Betul. Susah. Makanya ya seller musiman gua ngerti kenapa dia musiman. Tapi yang bertahan juga. Ya, bukan orang-orang lemah yang bertahan sampai sekarang. Pokoknya semangat terus teman-teman. Ya, semangat terus buat para teman-teman di daerah. Nanti kalau ada topik lagi kita bahas ya Sel ya. Betul, pasti. Jadi kalau ada kemajuan mungkin kita udah dikontak sama orang karantina kan. Ya, nanti gua coba tektokan terus. Benar. Nanti kita bahas lagi di sini, kita bantu sosialisasi. Nah, jadi mungkin teman-teman mau kasih tahu, mau nyaranin apa, mau nanya apa, mau ngundang siapa, silakan komen ya kan. Atau mau nanya Ricci apa besok, gue tanya. Iya boleh, itu juga. Iya, kan? Pokoknya sebenarnya gue tuh apa aja deh. Bener ya? Bener. Buka baju. Jangan dong. Apa aja deh untuk membantu perikanan Indonesia. Katanya tadi cari tante-tante. Tante saya bercanda, tante. Saya udah punya anak satu. Justru yang udah punya anak itu berhasil loh, tante. Udah bisa manjat sendiri. Aduh. Ci, makasih banyak lu, Ci. Thank you banyak, Sel. Waktunya, ya kan? Siap. Pokoknya
sukses terus buat lu. Dan gue bangga banget punya kompetitor kayak gini, men. Iya. Anjay. Aduh, kayak Thank you banyak. sehat-sehat selalu. Lu Salam juga. buat Lu juga. anak istri. Siap, thank you. Ya kan, pokoknya kita harus fight terus. Benar. Ya. Dan ingat ya, tetap bisa kita terus kayak gini ngobrol ketawa-tawa Ya, kayak gini. betul. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin, Ci? Buat teman-teman sobat amisnya Marcel. Iya, asik masih apal. Sama friend dari bawah, bro. Dari sebelum kita kenal kamera ya kita udah temenan. Yoi. Kita kan demen main amis-amis. Apa dulu yang amis ya? Oh iya, oke. Buat teman-teman sobat amisnya Marcel, tetap solid, tetap keep in touch lah sama kita, sama Marcel. Tanya apa aja. Karena menurut gue memang kayaknya seller yang enak ditanya kita berdua doang. Kalau satu-satunya yang bisa gue sombongkan mungkin itulah. Iya, Ya, itu aja lah. Karena tadi pesan-pesannya udah terlalu banyak di depan. Please bantu kita. Kalau kalian ada ya kenalan orang-orang kementerian, apa terutama di kelautan ya, ya kita butuh banget untuk menjembatani dari atas ke bawah. Udah Kita hanya sebagai jembatan. jembatan, ya kan kita punya akses media. Betul. Oke, buat sahabat-sahabat ikannya. Yang nonton juga. Sahabat sih. ikan kan lu ya? Sahabat ikan. Nah, sahabat ikannya Ricci ya kan. Pokoknya kita selalu apa ya? Bisa dibilang selalu mau ngejamah kalian lah pokoknya. Pokoknya kita tetap keep touch ya kan? Yes. Pokoknya ada apa-apa, silakan tulis di komen dah. Kalian mau nanya apa, Ricci bisa gue undang lagi. Kalau dia nggak mau dateng, gue bakar. Hilang kompetitor satu. Ya, oke Ci. Siap. Makasih banyak ya Ci. Banyak. Oke. Ya, ya. Oke teman-teman, see you next Fishpot berikutnya. Bye bye.